tahun, sama seperti Nabi. Beliau itu lebih muda 2 tahun dari Nabi. Ketika Nabi meninggal, umur beliau 61 tahun. Jadi khalifah 2 tahun, meninggal 63 tahun. Tapi amalnya, pahalanya, waduh, luar biasa. Ya, bagaimana kita tahu luar biasa? Buka biografi Utsman bin Affan. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Oh, macam-macam. Sedekahnya, ini macam-macam. Pahalanya semuanya juga Abu Bakar dapat, karena Utsman masuk Islam di tangan Abu Bakar. Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf ini saudagar dari sahabat Nabi, orang-orang kaya dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terhitung. Bahkan ulama sejarah mengatakan tidak ada orang yang pernah berinfak di jalan Allah melebihi Utsman bin Affan. Itu tak bakal ada. Saking banyaknya. Di satu peperangan saja, peperangan Tabuk, itu beliau pernah berinfak untuk Nabi 1000 onta. 1000 onta. 1000 onta ini dengan di atasnya penuh dengan bekal. 1000 onta, 10.000 kuda, kemudian puluhan ribu dinar beliau tumpahkan di depan mata Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan beliau letakkan lagi, bahasa ulama sejarah ketika meriwayatkannya, beliau tumpahkan. Saking banyaknya dinar, koin emas yang beliau bawa, tumpahkan di di hadapan Nabi. Kayak kata ulama, tidak ada orang yang pernah berinfak untuk agama Islam melebihi Utsman bin Affan. Ini semua pahalanya ngalir ke Abu Bakar As-Siddiq, karena Sayyidina Abu Bakar yang menjadikan Utsman Muslim, menjadikan Utsman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah nilai plus untuk orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar As-Siddiq beliau datangi teman-temannya tadi. Teman-temannya satu persatu masuk Islam. Ini pembesar-pembesar semua. Utsman pembesar di kaumnya, punya nama. Abdurrahman bin Auf juga begitu. Talha, Zubair, semua dari pembesar kabilahnya punya nama, masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan beliau bukan hanya dakwah dengan ucapan, dengan harta habis-habisan. Abu Bakar As-Siddiq di tahun-tahun pertama kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harta beliau habiskan untuk memerdekakan budak-budak yang masuk Islam. Hamba sahaya yang masuk Islam itu dicari sama Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu contohnya muazzin Nabi Bilal bin Rabah. Bilal ketika disiksa untuk murtad, Bilal tidak mau murtad, diseret Bilal, dijemur di tengah gurun pasir Mekah, ditaruh di atas perutnya batu yang besar, tidak dikasih air. Sampai-sampai orang itu heran, Bilal ini bukan budak Afrika yang keker, bukan. Bilal ini bukan budak untuk bergulat. Budak orang dulu tuh, hamba saya orang dulu tuh beda-beda. Ada yang mereka miliki untuk bergulat, untuk jadi algojo istilahnya. Ada yang mereka miliki untuk bawa sendal, untuk nyari kemakan, ngembalakan kambing mereka, untuk bersih ke dapur. Ada yang budak tidak, untuk algojo, untuk pasukan istilahnya. Kalau ada perang, budak ini yang dibawa. Ada acara gulat, budak ini yang didepankan. Bilal bukan budak itu. Bilal ini budak bawa sendal, bersihkan rumah. Artinya apa? Tubuhnya itu, fisik itu biasa. Ketika dia masuk Islam, teman-temannya itu sesama budak Bilal, sesama budak teman Bilal, itu heran. Ternyata Bilal ini kuat disiksa habis-habisan, tak mau nyerah. Yang menguatkannya bukan tubuh fisik, tapi hati yang mudah tersiram cahaya Nabi Muhammad SAW. Heran semua. Bilal yang lemah, yang bukan untuk bergulat, tapi ketika masuk Islam disiksa sama Umayyah, majikannya, dijemur, panas. Sampai sekarang kalau lagi musim panas, kita tuh di Mekah tak bisa tak pakai sendal, tak bakal bisa. Di jalan
jalan Mekah Madinah dah pakai sendal, mustahil. Panas luar biasa, harus pakai sendal. Kalau udah matahari udah keluar itu harus pakai sendal. Bilal dijemur tanpa ada alas kain, dijemur berjam-jam, tidak dikasih air, masih tidak nyala, diletakkan di atasnya batu untuk tetap ahadun ahad. Kuat Bilal, dilihat sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dibeli. Abu Bakar ketika menanyakan harga Bilal ke majikannya Umayyah, berapa kau mau jual Bilal? Sini aku beli. Kasihan sudah kau siksa terus, kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Umayyah dalam hatinya setelah dijual sama Abu Bakar, demi Allah, kata Umayyah majikannya, musyrik, mati kafir nanti. Kalau Abu Bakar nak beli dia dengan harga yang paling murah, pasti aku jual. Misalkan Sayyidina Abu Bakar nawar 5 juta, itu pasti aku jual. Udah pegel sama Bilal, sudah dia muslim, lemah, dah kata manfaatnya, kata Umayyah. Tapi ketika aku melihat Abu Bakar menawar dan Abu Bakar antusias pengen nian memiliki Bilal, aku kasih harga yang paling mahal. Jadi kayak nipu Abu Bakar Siddiq. Aku kasih harga 50 juta, 10 kali lipat. Sama Sayyidina Abu Bakar dah ditawar, langsung dikeluarkan duit dibeli. Dia mengira dia berhasil nipu Abu Bakar, padahal Abu Bakar tidak tertipu. Karena 50 juta ini umpama 50 juta yang dikeluarkan Abu Bakar bukan untuk Umayyah tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar tidak tertipu, mahal Bilal, dibeli sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sudah dibeli, dimerdekakan langsung, bukan untuk jadi budaknya. Dimerdekakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma satu, puluhan hamba sahaya yang masuk Islam di awal-awal masa kenabian Nabi Muhammad SAW itu dimerdekakan sama Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai ibunya bilang, wahai anakku, kau banyak menghabiskan duit untuk merdekakan budak. Budak-budak yang kau merdekakan itu hamba-hamba sahaya yang lemah-lemah, bukan yang keker-keker. Cobalah yang kau merdekakan itu yang keker. Jadi algojomu untuk menjagamu. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini kan terang-terangan udah jadi sahabat Nabi, suka diganggu. Coba kau beli budak yang kokoh, yang kuat, bisa jadi algojomu. Apa jawab Abu Bakar? Wahai ibuku, aku membeli mereka dan aku memerdekakan mereka untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk pribadiku. Itu semua untuk Allah. Udah kata cerita sudah, merdeka udah. Kata oh ini bekas dah. Maka Bilal lihat jadi muazzin Nabi Muhammad SAW, jadi orang yang mulia, jadi orang yang dipastikan sama Nabi masuk surga. Salah satunya Bilal. Kata Nabi, aku mendengar suara suara terompa Bilal di surga barusan. Bilalnya masih di dunia. Aku barusan dengar suara terompa kaki atau telapak kaki Bilal di surga. Artinya pasti masuk surga. Dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau dakwah seperti Nabi Muhammad dengan akhlak yang baik, dengan ucapan kemana-mana beliau dakwah, dengan harta beliau habiskan untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh pertama dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gigih, yang semangat berdakwah di jalan Allah. Bahkan sampai Nabi wafat, Abu Bakar masih berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai beliau menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meniru jejak para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kita bisa meniru metode dakwah mereka sehingga kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang diridai oleh Allah, diridai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad dengan berdakwah di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.